Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf Afandi dan rekan saya. Dan saya Maulidia Mei, tentunya dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Untuk tema kali ini yaitu tentang dunia broadcasting. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia broadcasting nih, pasti kalian pernah kan, gak asing kan dengan dunia broadcasting ini kan ya? Iya. Ada banyak teknologi di zaman sekarang tentang teknologi penyiaran tentunya. Salah satunya adalah mungkin yang kalian ketahui adalah televisi dan radio. Pasti kalian sering kan menonton berita di televisi atau mendengarkan radio. Nah, untuk menjadi seorang podcaster sendiri nih, kita harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran maupun di bidang pertelevisian. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang memiliki pengalaman di bidang broadcaster. Kita panggil ya sekarang. Yaudah, kita panggil Kak Imelda Ramadana. Halo Kak. Hai. Duduk dulu Kak. Silakan duduk Kak. Alhamdulillah baik. Kalian? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ini sudah ada Kak Imelda langsung dari ahlinya ini. Jadi kan temanya tadi kan mengusut tentang dunia pertelevisian atau dunia penyiaran, iya. Gitu kan Kak. Soalnya kan Kak Imelda ini kan banyak banget pengalamannya. Mungkin Kak Imelda juga. Iya, kalau banget sih masih belum ya. Kak Imelda juga pernah ikut kegiatan tentang penyiaran. Gimana sih Kak awalnya kok bisa memilih tentang broadcasting gitu? Ya kalau awal mula dari broadcast itu dulu pas SD itu sebelumnya nggak ada pikiran buat terjun langsung ke broadcasting. Dulu pas SD itu cita-cita saya itu pertama kali ya cerita ini ya, dari awal itu pernah pingin jadi pramugari. Terus pas kelas 4 sampai kelas 5 itu kepingin jadi astronot. Terus pas ngomong-ngomong langsung, iya ngomong-ngomong langsung terus pas lihat TV orang tua saya itu kepingin bilang kayak gini, aku loh kepingin lihat kamu di TV. Oh, itu berarti mewujudkan harapan orang tua. Iya, bukan sih kayak aku itu lebih ke doktrin gitu sama ucapan orang tua. Di TV itu apa? Mereka itu siapa? Terus orang tua aku juga bilang itu namanya presenter. Nah, sejak itu kelas 6 SD itu aku putusin cita-cita aku sendiri buat jadi presenter. Ya walaupun awalnya orang tua aku itu iseng ngomongnya. Tuh. Itu ada Dasar-dasar menjadi broadcaster itu kayak gimana sih Kak? Kalau untuk broadcast yang saya tahu itu kan banyak kan ya, dunia broadcast itu luas. Broadcast itu tentang penyiaran juga, terus ada juga kameramen itu juga termasuk broadcast. Kalau broadcast secara umum itu kan kayak menyiarkan, terus kayak menyebarkan itu. Kalau dari aku sendiri dasar-dasarnya yang saya tahu kameramen, kalau untuk kameramennya itu harus tahu gimana sih teknik pengambilan shoot-shootnya itu mulai dari ekstrim long shoot sampai ekstrim close up ya kan. Kalau dari presenter itu banyak banget, mulai dari yang pertama kita harus tahu gitu ya wawasan-wawasan, terus berita-berita yang terupdate gitu. Terus yang kedua kita itu juga harus tahu gitu loh vokal. Ya, walaupun cadel gitu ya, itu bisa jadi penyiar radio juga bisa karena kan mereka juga punya ciri khas. Yang penting itu enak didengar, nggak cempreng gitu. Tuh. Terus yang ketiga juga kita itu tahu gitu loh, kita ngobrol sama siapa, terus harus setara gitu broadcast. Lebih ke presenternya itu. berarti kayak hampir kayak paduan suara ya. Ada vokal. iya banyak itu kayak humming, terus gimana caranya kita itu nggak kagok gitu, ada latihannya sendiri nanti. Melatih kepercayaan diri juga kan? Iya, melatih kepercayaan diri. tadi kan Kak Imelda kan bilang apa itu iseng-iseng sama orang tua dibilangin kan? Iya. Itu ada kayak rasa keterpaksaan apa? Oh, orang tua aku bilang kayak gini. Enggak. Itu kayak ngalir gitu loh, Dek. Kan pas kita lihat TV terus ada presenter ngomong, terus itu kalau semisal aku terpaksa loh ya, mungkin aku nggak sampai sejauh ini. Pasti aku kayak ya udahlah, orang tua aku yang minta, bukan aku sendiri gitu. Baik Kak, habis itu kita akan membahas tentang
lebih mendalam lagi tentang dunia penyiaran setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Selamat datang di Bumi Sakera, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Di sini, pada tanggal 16 Mei 1997, berdiri SMK Negeri 1 Bangil yang dikenal dengan SMK Nesaba. SMK Nesaba eksis di dunia pendidikan. Bahkan sekarang siap menghadapi revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Bangil yang terdiri dari 9 kompetensi keahlian memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik SMK Negeri 1 Bangil yang tangguh, yakni takwa, andal, nature, green, gainful, useful, and healthy. Waktu terus berputar, roda kehidupan terus menggelinding silih berganti. Kini, Ibu Pertiwi sedang lara. Hari-hari rumit kita jalani bersama, melawan ancaman virus yang belum ada satupun vaksin yang bisa mengatasi pandemi ini. Kita berdamai dengan diri dan berdamai dengan keadaan, serta membiasakan diri dengan tatanan hidup yang baru. Inilah new normal. Kembali lagi bersama kami di WIB Waktu Indonesia Belajar, masih bersama dengan Kak Imeldani tentang seputar dunia broadcasting atau dunia penyiaran. Oke, Kak Imelda, bahas tentang dunia penyiaran nih. Peran-peran atau bagian apa sih yang kakak ketahui tentang dunia penyiaran? Ya, untuk bagian-bagian yang saya ketahui ada penyiar radio, ada juga pers, terus ada juga presenter dan juga reporter. Ada gak sih Kak bagian awak bagian yang paling susah? Menurut saya, Ya, menurut ya Kak. kalau menurut saya itu ada di reporter karena kan dia itu selain menyampaikan berita itu secara langsung dan juga improvisasi. Jadi dia itu kayak pas di lapangan dia itu langsung melaporkan kejadian langsungnya, terus itu improv. Jadi kita itu kayak di reporter itu juga cari berita secara detik itu juga langsung instan ya, terus langsung disiapkan juga. Oh gitu, berarti jadi reporter itu memang susah ya Kak ya? Iya, kita kan langsung kayak terjun ke lapangan juga. Kalau misal ada banjir juga kadang itu basah-basahan ya. Kalau banjir yang langsung terus kita kalau langsung gitu ya enggak, kayak misal banjirnya itu memadai segini, terus itu biasanya langsung gitu loh, langsung di situnya, di tempat lokasinya itu gitu. Kalau misalkan ada kendala gitu Kak, misalkan kayak kita nggak memungkinkan mengambil gambar nih, kita harus gimana dong? Sedangkan kita kan
tuntutan dari stasiun Iya. TV kan? Ya kalau misal ada kejadian banjir, ya kita nggak harus langsung ke banjirnya, bisa juga ke tempat pengungsiannya gitu. Oh gitu ya Kak ya. Ada nggak sih pengalaman dari Kak Imeldani yang paling broadcast. Iya, tentang broadcast ini? Iya, kalau untuk pertama kali di SMK ya, di SMK itu dulu itu saya itu pernah ikut-ikut kayak workshop selama 3 hari di dinas provinsi, terus juga itu selama 2 tahun berturut-turut, 2017 sama 2018. Pas mau lulus 2019-nya itu sempat ikut lomba di JTV Malang, dan itu nggak sampai menang, cuma finalisnya aja gitu. Itu pengalaman yang di SMK itu seperti itu. Terus juga itu pertama kalau untuk belajarnya itu saya itu diajar sama salah satu guru, itu cuma diajar cara buat beritanya aja. Jadi pas itu posisinya itu saya kan nggak ada pengalaman tentang Kaget gitu ya? Iya, nggak ada pengalaman tentang penyiaran. Cuma yang dibelajari selama 3 hari itu di workshop itu kan memang menghadirkan salah satu presenternya langsung kayak Kak Henti Kartika itu langsung dari TV One. Jadi itu kita belajar, terus saya menyerap ilmunya di situ. Terus juga ada penyiar radio dari RRI, itu juga ngajarin gimana sih cara jadi penyiar terus sama presenter. Dari situ aku juga adalah belajar gitu, kayak gimana sih kayak gini tuh terarahnya gimana gitu, kayak presenter itu kayak gimana. Itu mencoba udah meniru. dicontohkan sama Kak Henti gitu, diajari gitu. Oh, itu emang apa itu pas diajarinya Iya. itu pas ada Pas workshop itu aku cerna, terus juga kan nggak langsung bisa kan, itu semua kan Iya. perlu proses, terus juga belajar juga kayak dari YouTube. Terus pas belajar dari YouTube itu juga ngolah vokal, dulu sempet juga kan udah 2 tahun di jurusan TP3R, di jurusan broadcasting ini 2 tahunnya radio, 1 tahunnya baru televisi. Jadi basic kan kita kan ada di radio, jadi pas di radio terus belajar ke TV kan, JTV itu kan TV kan, jadi itu kayak gimana sih cara siaran TV, itu aku belajar di YouTube. Terus pas itu aku ada temen namanya itu Ocha, dia itu pinter banget, suaranya itu TV banget gitu loh. Dalam 2 tahun radio, terus aku coba belajar, tanya ke Ocha, gimana sih caranya jadi presenter TV, boleh nggak contohin 1 aja berita. Pas itu aku coba nyatet gimana teksnya gitu, aku samain suaranya sama dia. Gitu dulu, Emang bisa awal-awal kayak gitu ya? gitu. Iya, itu sistem belajar aku kayak gitu dulu. Terus Otodidak ya Kak? kalau dibilang otodidak ya itu tadi memang juga diajari juga sama Kak Henti itu. Terus tahu gitu loh, yang ia sampaikan itu aku serap gitu. Ya walaupun nggak semua kan, itu kan dalam workshop itu kan banyak orang, jadi itu nggak privat gitu belajarnya. Ya belajarnya itu di Ocha juga, Ocha itu terus minta tolong adik kelas Puspita itu buat nilai suara saya, sampai berkali-kali itu tetap radio gitu. Terus sampai sempet kesel gitu loh, aku minta kayak kritikan, terus pendapat dari dia, tapi itu aku kesel sendiri, soalnya aku kok nggak bisa gitu. Tapi pas posisi aku down, aku kayak nggak, aku pokoknya harus bisa gitu. Terus tetaplah aku kayak belajar gitu. itu yang temennya kakak Ocha itu, dia mungkin kan kakak katanya pernah belajar sama dia. Dia emang lulusan mana atau Kalau pernah belajar? Iya, dia itu dari Blitar. Dari Blitar, temen di workshop, dia itu pas sama-sama maju kan itu. sempet praktek. Aku terserah mau radio atau TV, aku coba di radio. Terus dia itu juga kan dulu itu kayak di workshop itu ada 3 predikat. Kalau bagus, yang terbaik itu dipanggil. Pas itu yang bagus itu ada Kak Ocha juga. Nah, Kak Ocha itu pas itu ya nyentuhin tentang TV. Mungkin kalau di 3 ini nggak semua tentang TV. Pas itu juga aku dipanggil, tapi nyentuhin radionya gitu. Ya baik Kak, nanti kita akan membahas pengalaman kakak lebih mendalam lagi setelah Boleh, jeda boleh, pariwara boleh. yang satu ini. Tetap di WIB. Waktu
Indonesia Belajar. Selamat datang di Bumi Sakera, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Di sini, pada tanggal 16 Mei 1997, berdiri SMK Negeri 1 Bangil yang dikenal dengan SMK Nesaba. SMK Nesaba eksis di dunia pendidikan. Bahkan sekarang siap menghadapi revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Bangil yang terdiri dari 9 kompetensi keahlian memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik SMK Negeri 1 Bangil yang tangguh, yakni takwa, andal, nature, green, gainful, useful, and healthy. Waktu terus berputar, roda kehidupan terus menggelinding silih berganti. Kini, Ibu Pertiwi sedang lara. Hari-hari rumit kita jalani bersama, melawan ancaman virus yang belum ada satupun vaksin yang bisa mengatasi pandemi ini. Kita berdamai dengan diri dan berdamai dengan keadaan, serta membiasakan diri dengan tatanan hidup yang baru. Inilah new normal. Kembali lagi bersama kami di WIB Waktu Indonesia Belajar. Masih bersama dengan Kak Imelda nih. Mau lanjutin yang tadi ya Kak, tentang Iya. pengalaman Kakak. Ya. Ada nggak sih pengalaman yang lain Kak? Misalkan kan tadi kan menceritakan tentang di workshop, mungkin ada yang lain gitu. Oh iya, kalau habis workshop itu kan setiap tahun kan ya, pas 2017 sama 2018, 2019-nya ikut lomba di CTV itu, terus juga pernah ikut workshop juga di Pancar Air kalau mas apa ya, di Pandaan itu tentang dunia wartawan, pers gitu. Tuh. Wow. Terus juga Banyak banget nih pengalamannya nih. Bukan hanya presenter, wartawan juga loh. Iya, cuma 1 hari. Kalau di workshop kan 3 hari nginep di Wismanya. Terus kalau di situ itu 1 hari, tapi memang benar-benar belajar gitu tentang teknik pengambilan gambar, di mana itu gambar itu mengandung berita gitu kayak gitu. Terus juga pas setelah lulus itu juga baru lulus ikut lomba penyiar radio di itu mana ya, UPN radio. Tapi memang kan belajar itu nggak langsung kan ya, pas di JTV juga nggak sampai, sistemnya itu sistem gugur, jadi aku nggak sampai jadi juara. Yang pertama itu diambil 50 besar, terus kedua diambil 20 besar, sampai 20 besar itu ya udah nggak masuk di 10 besar. Kalau semisal masuk di 10 besar itu kayak direkrut gitu loh, jadi anggota JTV itu. Terus juga pas baru lulus ikut di UPN Radio, memang ya kan banyak kan yang lebih pengalaman lagi dibanding saya, jadi itu masih kalah gitu. Pas itu udah kayak sempet
aduh down gitu loh, aku kok nggak pernah menang gitu, belum bisa banggain orang tua juga, terus juga sering disenengin sama sekolahan, sering nggak ikut pelajaran, tapi kok aku belum pernah menang gitu loh. Sampai dulu itu pas di JTV itu bilang, selain di JTV itu kan abis workshop, iya ya, aku baru ingat di workshop itu juga Sampai lupa ngadain kebanyakan lomba, pengalaman. diikutin lomba sama sekolahan juga TIK, tapi tentang penyiaran gitu. Pas tentang penyiaran itu malamnya ini tuh kejadiannya lucu banget, soalnya malamnya itu kan nggak makan, jadi seharian itu nggak makan, soalnya kan nggak tahu itu di hotel nggak tahu cara makannya itu nggak tahu. Cara makan nggak tahu, padahal tinggal Nggak. ngap gitu aja. Tahu cara makannya, tahu, bukan maksudnya tempat makannya itu di mana gitu nggak iya. tahu. Kalau disediain makan itu nggak tahu. Biasanya kan kalau pikir saya Beli di hotel sendiri itu gitu. enggak, di hotel itu pikir saya itu disediain makan terus ditaruh di kamar gitu kan, belum ada pengalaman di VIP hotel. mungkin, VIP. Presiden. Jadi itu mikirnya mana sih makanannya, kok nggak datang gitu. Jadi tuh ya beneran itu, jadi nggak makan seharian, terus itu posisi menghafalkan naskah itu kan ada 2 lomba. Jadi nanti pas habis lomba siaran radio jadi reporter, pas siaran radionya juga kecepatan. Terus ada juga pengalaman lucu pas lomba itu kan diancem kan sama sekolahan, bilang gini, kamu loh sudah sering disenengkan sama sekolahan. Terus kata salah satu guru gitu, ya ayolah bawa prestasi buat sekolahan gitu. Ya kan jadinya kan aku kan jadi kalau semisal aku kalah ini kan kasihan, nggak enak sama sekolahan gitu. Udah soalnya pas workshop juga dapat duit, terus dapat itu yang ditunggu-tunggu. pengalaman. Jadi kalau pas lomba gini, terus kalau kalah kan juga kepikiran gitu loh. Nah posisi itu kayak ya apa ya, habis gak makan seharian suruh ngafalin naskah tentang reporter itu kan ya. Aku nyatet naskahnya, padahal pas malam-malam sampai gak tidur aku, pas malam-malam itu udah ya udah ini hafal, ternyata pas besoknya diberhentiin, bukan ngeblank gara-gara diberhentiin sama presenternya langsung. Soalnya kalau bahasa Inggris kan kurang kan memang aku ya. Jadi pas bilang merchandise, seharusnya merchandise, aku bilang merchandise gitu. Kok merchandise mbak? Merchandise kali mbak gitu. Kata presenternya gitu. Terus diem dong aku. Hah? Iya terus gitu. Langsung ngeblank wes. Aku mau ngomong apa lagi tuh bingung. Nah itu pas itu juga kayak di juri ini tuh dikomentarin kalau kecepatan itunya pas siaran kan 3 menit kan digini-giniin, disuruh berhenti. Tapi kalau kata orangnya, kalau semisal mbaknya itu skripnya itu panjang, ya tetep jalanin aja. Udah mbaknya itu tetep gitu. Gak usah speednya itu gak usah dicepetin gitu kan, jadinya kayak gimana gitu, terburu-buru. Mau kemana? Ya itu pas lomba di dinas provinsi kalah akhirnya, kayak udah pupus gitu loh harapan. Pas itu setelah itu aku juga tetep gitu, masa sih aku kalah, masa terus-terusan kayak gini. Nyoba lah, ada lomba di kampus sendiri di STT Malang itu namanya FKAB, Festival Kreasi Anak Bangsa. Jadi kayak festival. iya. Aku harus aku ingin ikut lagi. Terus pas itu kayak aku kan pas di UPN itu hujan deras, ayah yang nyupir, terus ada glodok. Yang ditanyai pertama kali itu aku bilang gini, kamu nggak apa-apa Tana. Pas itu langsung ya, namanya anak itu nangis langsung bilang gini, aku janji kalau semisal aku kalah, ayahku langsung tak suruh pulang. Jadi pas lomba itu langsung tak suruh pulang. Lah pas FKAB tuh dianterin lagi sama ayah. Terus pas itu ayah bilang gini, aku nunggu di sini ya, nggak usah pulang aja, nggak usah pulang aja, sampai tak dorong pulang gitu. Terus ayah bilang enggak, Ustala, kamu menang gitu, kamu bisa. Diyakinin. Nah kan ada 3 tahap juga. Itu yang pertama itu berita di studio, terus ditentuin beritanya sama berita di lapangan. Outdoor. Iya, kayak
reporter. Nah, pas itu aku udah yakin pasti kalah gitu. Soalnya kan banyak saingan dari UM, UB, down lagi gitu loh. Pas pengumuman, nggak taunya alhamdulillah baru kali itu nangis dong. Soalnya kan orang tua kan, aku juga janji aku kalau semisal ayah kesini harus aku menang, dipanggil nama aku, tapi masih dikasih kesempatan di juara 3. Terus setelah itu ikut lomba lagi, alhamdulillah di KTD Kuliah Tempo dulu juga, alhamdulillah baru bisa juara 1 gitu. Alhamdulillah dong. Ini kayak yang terakhir karena waktunya udah mulai agak mau habis. Kesimpulan tentang dunia Iya. broadcasting. Ya kalau kesimpulan dari semua pengalaman itu menurutku buat kalian yang down gitu, aku kayaknya nggak bisa di basic ini. Kayak semisal aku kayaknya nggak bisa deh gitu. Nyerah atau down, kalau menurut saya itu tetap semangat terus lah pokoknya. Nggak ada itu kata-kata kalau semisal kita kurang usahanya, memang pasti kita kalah. Kalau semisal kita usaha terus menerus itu pastilah dari titik temunya. Manjada wajada, siapa yang berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan gitu. Itu sih buat kalian juga yang mungkin kan baru Iya. kelas 3, tetap semangat buat jalanin aktivitasnya juga, semangat Iya, juga Kak. jadi siswa-siswa yang produktif. Sama sih aku juga masih haus tentang pengalaman, masih juga kepingin gitu loh, pingin Iya, Kak. pingin belajar lagi gitu. Soalnya kalau semisal kita kayak semisal mangga itu sudah merasa mateng, itu pasti akan busuk. Tapi kalau semisal kita tetap nganggep mangga itu masih belum mateng, kita akan lebih haus pengalaman gimana caranya biar mateng. Nah, kalau mateng itu di pikiran aku, kalau aku sudah mateng berarti aku sudah tua atau mungkin nggak ada umurnya gitu. Lebih fokus ke ibadah. Gitu. Terima kasih untuk Kak email. Iya, sama-sama. Iya. Semangat ya buat kalian. Iya Kak, terima kasih ya Kak ya Iya, karena sama-sama. sudah hadir di WIB Iya, Waktu Indonesia sering-sering Belajar ya. ini. Juga kangen sama sekolahan juga. Baik, itu saja pemirsa acara kita hari ini. Pengalaman, semoga kalian bisa yang ingin menjadi presenter, seorang penyiar televisi seperti Kak Imelda ini, semoga kalian bisa termotivasi. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading